Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Karisma Sita dengan NIM PO 713902000058 dari tingkat 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang one sample t-test. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa sih one sample t-test itu. One sample t-test merupakan teknik analisis untuk membandingkan satu variabel bebas. Nah, teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tersebut berbeda secara signifikasi atau tidak dengan rata-rata dari sebuah sampel. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa uji T satu sampel ini merupakan prosedur pengujian untuk sampel tunggal dengan mekanisme kerja yaitu rata-rata satu variabel tunggal dibandingkan dengan satu nilai konstanta tertentu. Untuk penggunaan one sample t-test ini, uji one sample t-test digunakan untuk mengetahui apabila perbedaan rata-rata atau mean pada populasi atau penelitian terdahulu dengan rata-rata data pada sampel penelitian yang sedang kita lakukan. Selain itu, one sample t-test juga sering digunakan untuk menguji hal-hal seperti perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis, kemudian perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji, lalu perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dengan nilai peluangnya, dan perbedaan statistik antara nilai perubahan dari titik nol. Untuk uji one sample t-test ini hanya bisa digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan. Nah, untuk melakukan pengujian dengan cara one sample t-test, pastikan dulu kalian sudah mengetahui beberapa syaratnya. Untuk syarat uji ini hanya bisa ditetapkan apabila datar terdistribusi dengan normal. Untuk one sample t-test ini memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Pengujian ini masuk ke dalam pengujian parametrik, sehingga persyaratannya yaitu satu, sampel yang digunakan harus berasal dari populasi yang terdistribusi normal. Kedua, jenis datanya bersifat kuantitatif. Dan yang ketiga, jumlah populasi atau sampel yang digunakan minimal 30 sampel. Nah, di sini adalah data saya memiliki data kadar asam oksalat, asam askorbat dengan menggunakan metode ID-metri dan spektro. Nah, untuk melakukan pengujiannya, di sini melakukan 30 kali pengujian dengan datanya sebagai berikut. Nah, untuk melakukan ujian sampel t-test, di sini kami menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita masuk dulu ke dalam aplikasi SPSS, kemudian klik variable view pada SPSS, lalu kita pilih data editor. Kemudian pada kolom nama kita ketik sebuah data atau data dari yang kita punya tadi, kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu kita klik data view pada SPSS, kemudian kita copy dari data kita yang di Excel, kita pindahkan ke SPSS. Kemudian klik analyze pada variable view, kemudian pilih descriptive statistic, lalu pilih explore, kemudian pindahkan bagian kiri ke bagian kanan untuk untuk idiometri itu kita pilih ke atas, ke kanan atas, dan untuk spektro kita taruh di kanan bawah. Kemudian kita klik plot, lalu centang faktor level together, stem and leaf, histogram, normality plot with test, dan power estimation. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Maka didapatlah hasil output data uji normalitasnya yaitu sebagai berikut. Dengan signifikannya yaitu di bawah
besar dari 0,05. Maka kedua kelompok data tersebut sama-sama terdistribusi dengan normal. Nah, untuk pengujian one sample t-test, ini kita masuk dulu ke program SPSS, kemudian kita klik variable view, lalu pada kolom nama kita isikan sesuai dengan tabel yang kita punya tadi, data yang kita punya, kemudian desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, lalu kita klik ke data view, lalu kita pindahkan data kita yang di Excel ke SPSS pada data view, kemudian kita pilih ke, kita klik lagi variable view, lalu kita klik analyze, compare mean, lalu pilih one sample t-test, kemudian klik variable, lalu masukkan ke dalam kotak teks variable, kemudian klik OK. Nah, didapatlah hasil output dari data one sample t-testnya, yaitu dengan meannya didapat untuk ID-metri itu 50,05, dan untuk spektro didapatlah 1,50. Dengan signifikansinya yaitu 0,00, maka dia kecil dari 0,05. Nah, berarti dia termasuk ke dalam H0 yang ditolak atau adanya perbedaan antara pengulangan dengan adanya perbedaan antara cara ID-metri dan spektro secara statistik. Sekian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.